Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bagaimana kabarnya hari Waalaikumsalam. ini? Sehat Alhamdulillah semua? sehat. Sehat Ibu. Sehat, Ibu Bu. gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini eh, kita akan mempelajari beberapa materi metode lanjutan yang kemarin ya. Ya. Oh ya, ini siapa lagi yang sudah hadir nih? Oh iya. Ada Bu Ya, Bu. Desma, ada Pak Ali, ada Bu Bu Yani. Yana. Bu Bu Yana ya. Bu Bu Yana. Oh Yananya, ya, Bu Yana ada. Bu Yana Yananya Iya. kayaknya gangguan sinyal, Bu. gangguan. Gangguan Iya. sinyal. Oh iya ya, nggak apa-apa. Semoga pembelajaran hari ini nanti lancar dan Amin. bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu. Ya, Ibu. Amin. Ya. Oke, materi yang kemarin masih ingat Bapak Ibu kita belajar apa? Yang pertemuan ATP, Masih ingat Bu. kemarin apa? ATP, Bu. alur Kita alur belajar tujuan Alur tujuan alur pembelajaran. tujuan tentang pembelajaran, ada capaian alur pembelajaran. Ya. Nah, dari lanjutan sana, beberapa materi itu kita akan melanjutkan ke konsep modul ajar. Sudah pernah mendengar Bapak Ibu konsep modul ajar? Belum. Ya. Belum? Ya. Bu. Apa sih kira-kira pendapat Bapak Ibu tentang konsep modul ajar ini? Kira-kira apa ya modul ajar itu? Modul ajar itu kalau menurut saya, Bu, di bayangan saya itu hands out-nya guru ketika akan mengajar di dalam kelas yang memuat materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kalau bayangan saya seperti itu. Terima kasih banyak Bu Desma. Pak Ali gimana Pak Ali? Saya kira juga sama, Bu. Itu modul ajar itu kalau di benak saya itu tentang materi-materi yang akan dipelajari oleh siswa. Oke, baiklah saya lanjutkan dengan share screen ya. Apa sih sebenarnya konsep dari modul ajar ini? Bu Desma. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat ya, modul ajar ini ada terdiri dari beberapa persyaratan ya. Di situ kita lihat apa saja Bapak Ibu. Gambarnya, Ada Bu, ya? Ada alur aturan. tujuan Yang pembelajaran, gambar. Capaian ya pembelajaran, ada ada gambar, profil Pancasila. ya ada profil Pancasila. Jadi di dalam modul ajar itu terdapat beberapa ada profil Pancasila, kemudian ada capaian pembelajaran, aluran tujuan pembelajaran. Nah, dari sini bisa kita lihat apa sih modul ajar itu? Modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, dan petunjuk pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Nah, jadi tujuannya di sini kita membuat modul ajar dengan konsep seperti itu. Kemudian modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian modul ajar ini disesuaikan dengan fase. Masih ingat Bapak Ibu fase untuk SMP? Fase D. Fase D, Bu. Ya, fase D ya. Jadi kita bisa melihat dari fase itu, dari perkembangan peserta didik untuk kelas 7, kelas 8, dan 9 bisa kita ambil dari
CP yang kita pernah buat kemarin ya Bapak Ibu. Oke, Panduan kemudian CP ya, Bu, ya. ya bantuannya kita ambil dari CP untuk membuat modul ajar ini. Kemudian dari sini, dari konsep modul ajar ini, guru harus memahami atau mengenal modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Berarti di sini berdasarkan konsep modul ajar ini, guru harus membuat sendiri modul ajarnya ya, berdasarkan konsep-konsep yang sudah ditetapkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini. Nah, jadi harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan berdasarkan profil, capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ini. Oke, lanjut. Dari komponen modul ajar ini ada beberapa yang bisa kita ambil. Isinya dari komponen modul ajar ini. Ada tiga komponen penting. Ada yang bisa menyebutkan kira-kira apa sih komponen penting ini? Yang ada di Tiga ini ya Bu ya. ya Informasi di layar umum, sudah ada. ya. Ada Informasi umum, komponen inti, ada lampiran. ya. Nah, bisa nanti kita lihat kalau dulu kalau kita biasanya kan pakai RPP ya, rencana Ya, rencana pelaksanaan pembelajaran, ya RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau di RPP kan kita hanya mencantumkan identitas mungkin ya kan, ada SMP, kemudian semester berapa, ada berapa jam itu ya. Nah, tapi di dalam komponen modul ajar ini lengkap ya, bisa saja nanti ditambahkan dengan nama gurunya ya kan, di informasi umum modul ini. Nah, penjelasannya ada di tampilan ini, kita lihat di sini. Nah, informasi umum ada identitas modul. Nah, sudah jelas ya Bapak Ibu ya di sana. Silakan Bapak Ibu baca, coba dilihat kira-kira identitas modul yang berbeda dengan rencana pembelajaran kita dulu itu di mananya ada perbedaannya. Kalau yang RPP nama penyusun enggak dicantumkan. Nah, ya, identitas modul ini dituliskan nama penyusunnya. Nama kita ya Bapak, Ibu. Ya. Ya, kemudian kalau institusi semuanya sama dengan ada yang di RPP kita SMP ya. Kemudian jenjang sekolah juga ada, kelas juga ada ya, kelas dan semester juga ada ya sama. Ya. Nah, jadi itu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu. Informasi umum yang berikutnya. Ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini berisi tentang sebelum dan sesudah siswa mempelajari. Nah, jadi di sini adalah seperti mengukur kompetensi siswa, pengetahuan atau keterampilan yang belum dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Ya, kompetensi awal. Lanjut. Kemudian berikutnya adalah profil pelajar Pancasila. Yang kita buat kemarin, kita sudah membuat profil pelajar Pancasila berdasarkan sekolah kita masing-masing ya Bapak Ibu? Ya. Ya. Jadi kemarin profil pelajar Pancasila itu setiap peserta didik
mengawali pembelajaran dengan berdoa itu masuk di mana kira-kira Bapak Ibu? Beriman dan Beriman, bertakwa. Beriman dan bertakwa. beriman dan Ya. bertakwa. Ya, membuang sampah sembarangan kira-kira di profil pelajar Pancasila yang mana ya? Membuang sampah di tempatnya. Ada tempatnya. Mandiri. Mandiri ya. Mandiri, bisa ya. Mandiri. Oke. Sedikit kita flashback ke profil pelajar Pancasila kemarin ada 6 ya Bapak Ibu ya. 6 dimensi. Ya. Jadi dalam modul kita ini bisa kita masukkan 6 itu bisa juga beberapa misalnya ada 3 saja yang kita masukkan ya. Yang sering terjadi di kelas itu ya seperti bergotong royong. Kemudian beriman bertakwa tadi harus kita muat juga di situ karena pasti kita berdoa dulu sebelum memulai ya kan. Ya. Oke, kemudian kreatif, kemudian mandiri juga bisa. Keenamnya pun boleh dimasukkan ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut, Bu. Profil sarana dan prasarana. Sarana prasarana yang dulu di RPP nggak ada, Bu. Ya, sarana dan prasarana di RPP tidak ada. Kalau di RPP dulu namanya alat dan bahan ya Bapak Ibu? Ya. Ya, alat dan Media ya? bahan. Media Media. pembelajaran. Alatnya itu bisa berupa LCD ya, LCD, kemudian ada laptop. Kalau sekarang kita sering menggunakan handphone ya Bapak Ibu. Iya, Iya, daring soalnya. daring soalnya ya. Kemudian buku masih kita gunakan, Masih, buku. Nah, masih. ya buku lembar kerja siswa yang dibikin guru sendiri ataupun Dari buku, dari pemerintah dari ya, dari internet. perpustakaan, ya dari internet juga. Nah itu sarana dan prasarana. Kemudian berikutnya model pembelajaran. Kalau sekarang kita menggunakan model pembelajaran apa, Ibu, Bapak? Pembelajaran. Yang ya model pembelajarannya apa yang sering kita gunakan sementara ini yang selama setahun ini apa yang kita gunakan? Scientific, Bu. Scientific, ya. Kemudian apakah ada yang menggunakan blending? Blending itu apa, Bu? Antara Campuran. offline dan online? Online, kalau Ya. online itu murni kan online dari WA. Ya. Jadi kalau blending itu kedua-duanya bisa digunakan. Ya misalnya dalam 1 minggu itu siswa-siswinya datang ke sekolah, misalnya ada 1 minggu ke sekolah, yaitu namanya blend learning. Ya. Itu tadi model pembelajaran. Ya. Yang tadi yang app tadi kelewatan ya? Target peserta didik. Iya. Target peserta didik ini ada yang cepat tanggap targetnya, siswanya yang cepat menerima pembelajaran, ada yang lambat dan ada yang pencapaiannya sangat tinggi. Ya, ada 3 biasanya di situ yang tidak ada kesulitan, kemudian ada yang kesulitan dalam bahasa mungkin itu. Kemudian yang ketiga itu mencerna atau memahami dengan cepat materi yang kita sampaikan. Nah, jadi target pesertanya itu bisa nanti di soal-soalnya mungkin dari soal yang tingkat rendah dulu, baru kita rendah, tinggi dikit, kemudian baru yang hot gitu. Jadi bertahap. Jadi semua siswa itu bisa masuk ya, dalam modul kita tadi. Oke, lanjut lagi. Tadi sudah modal sudah. Nah, tujuan pembelajaran ada juga di RPP Bapak Ibu. Ada. Ya, tujuan pembelajaran kalau
di RPP itu harus disesuaikan dengan penilaian juga ya kan. Misalnya tujuan pembelajarannya mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen. Nah, di sini tujuan pembelajaran di modul kita ini merujuk ke asesmen, itu yang asesmennya ada 3 tadi. Ada apa saja, masih ingat Bapak Ibu? Assessment, diagnostik, formatif, sumatif. Sumatif. Nah, jadi merujuk ke asesmen nantinya. Jadi berdasarkan konsep itu. Kemudian kita lanjut lagi. Pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna, informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh. Nah, jadi dari mempelajari modul ini apa sih yang akan didapat dari peserta didik? Apa sih keahlian yang akan didapatkan peserta didik? Nah, jadi itu. Misalnya contohnya dalam pelajaran bahasa Inggris ya kan, siswa peserta didik mampu berbicara dengan lancar tentang memperkenalkan diri. Nah, itu salah satu pemahaman bermakna, ya. Mampu menyapa teman sebaya, mampu menyapa, bagaimana menyapa orang yang lebih tua, itu adalah bentuk manfaat yang akan peserta didik peroleh dari pembelajaran tersebut. Oke, kita lanjut. Pertanyaan pemantik ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak membuat peserta didik ketakutan ya istilahnya, tapi hanya mengajak peserta didik berpikir kritis ya. Kemudian pertanyaan pemantik ini memandu saja, bentuknya adalah memandu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi lebih ke menggali peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik tersebut. Oke, lanjut lagi. Kegiatan pembelajaran seperti yang ada di RPP, ada berapa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan Bapak Ibu? Kegiatan pembelajaran yang pertama? Ada pendahuluan, Pendahuluan. kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Ya. Nah, jadi disesuaikan dengan waktunya. Misalnya satu materi itu ada 40 menit, berarti harus kita bisa membagi di pendahuluan awalnya misalnya 10 menit, intinya 40 menit, kemudian penutupnya 10 menit misalnya seperti itu. Nah, jadi sama-sama seperti yang ada di RPP juga. Oke, lanjut. Nah, asesmen tadi yang kita gunakan untuk mencapai pengukur capaian peserta didik ya. Selain yang kita mulai dari awal itu ada asesmen sebelum pembelajaran disebut juga asesmen diagnostik, kemudian asesmen selama proses pembelajaran atau formatif, kemudian asesmen akhir proses pembelajaran sumatif. Dari asesmen ini kira-kira sudah paham Bapak Ibu pelaksanaannya? Yang sumatif itu? Asesmen sumatif itu biasanya di akhir pembelajaran. Ujian ya, seperti ujian, soalnya itu bisa saja berupa pilihan ganda ataupun uraian. Nah, itu sumatif. Sumatif itu bentuk kelanjutan dari proses pembelajaran formatif biasanya seperti itu, Ibu. Ada lagi kira-kira tentang asesmen, apakah kesulitan dalam membuat asesmen selama ini Bapak Ibu? Kalau asesmen yang dulu, yang di RPP itu
Alhamdulillah bisa buatnya. Nah, kalau ini kan Ya, baru ya Bu ya, baru. ya, Terus konsepnya sama format contoh nyatanya kan kita masih belum tahu. Ya, jadi masih ya. meraba-raba. Meraba-raba Ah, ya Bapak ah, Ibu ya. belum tentu Ya. apa Tapi udah benar secara apa belum. bayangannya bisa dibayangkan sebelum Ya, pembelajaran itu namanya dihipnotis, kemudian prosesnya itu ada formatif dan akhirnya itu sumatif. Tapi sebenarnya kan nanti ada pengembangannya butir-butirnya ya dari sana instrumen-instrumennya nanti akan dibahas pada materi berikutnya secara rinci ya Bapak Ibu. Nah, di sini sementara kita eh, bahas yang intinya dulu. Oke, lanjut. Nah, kemudian pengayaan dan remedial. Sama ya seperti RPP kita ya Bapak Ibu. Ada pengayaan dan remedial. Biasanya Bapak Ibu kalau membuat pengayaan dan remedial ini apakah sama soalnya dengan pembelajaran inti atau berbeda? kalau saya, kalau pengayaan itu untuk siswa yang nilainya tuntas. Kalau saya jadi tingkat kesulitan soalnya itu lebih tinggi dari indikator inti. Ya, Kalau ya, remedial itu berarti yang tidak mencapai nilai ketuntasan. Biasanya karakter soalnya sama atau lebih mudah. ya. Nah, dari sini kita tahu kalau pengayaan itu kan bisa dinaikkan ke HOTS ya Bapak Ibu. Kalau remedial itu bisa diturunkan dari pembelajaran inti. Nah, jadi gitu. Berarti dia tidak mencapai pembelajaran yang kita sampaikan itu bisa diturunkan materinya, gitu. Oke, lanjut. Nah, bagian ketiga adalah lampiran. Lampiran ini berisi tentang lembar kerja peserta didik, ya seperti juga ada yang di RPP itu bisa berupa soal-soal ataupun bisa berupa misalnya refleksi, bisa juga penilaian diri, penilaian teman juga bisa juga kita tuliskan kita tambahkan di lembar kerja itu. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik itu adalah bahan-bahan atau materi yang akan dipelajari. Misalnya ada dibuatkan pokok bahasannya, materi apa yang akan dipelajari. Misalnya ada kalau dalam bahasa Inggris itu kan dialog, contoh-contoh dialog ya. Kemudian bagaimana cara meresponnya, kemudian bagaimana cara menolak respon misalnya kita kasih seperti itu. Oke, lanjut. Glosarium dan daftar pustaka. Nah, glosarium itu kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang ya. Kemudian daftar pustaka itu referensi. Semuanya kira-kira udah tahu ya Bapak Ibu. Tinggal mengaplikasikannya saja. Kita lanjut. Kuis. Oke, kuis sekarang. Masih ingat tidak 7 komponen yang ada di dalam modul ajar tadi Bapak Ibu? Komponen, komponen inti. Ya, Informasi Ya, umum, ada. komponen inti sama lampiran. Ada kita supaya Tiga lebih tadi. mudah kita bikin 3 tadi dulu. Ada 3 Tiga ya lagi. kan? Iya. Informasi Ada umum, 3 Informasi umum. komponen umum. inti, lampiran. Lampiran. Ya. Terus kita bagi lagi komponen inti ada
Identitas sekolah. Apa? Tujuan. Tujuan pembelajaran. Tujuan Ada. pembelajaran. Identitas. Loh. Informasi Komponen umum inti. ya. Informasi Ya, umum apa informasi komponen umum inti? dulu. Ya, informasi umum dulu. Ada identitas. P3. Identitas. Kompetensi awal. Ya. Terus. P3. Ketiga, Sarpras. target peserta didik. Ya. Model pembelajaran. Oke, terus kompetensi intinya. Ada tujuan pembelajaran. Tujuan, ada Dan pemahaman, bermakna, ada Pertanyaan pemantik. pertanyaan pemantik, Kegiatan persiapan belajar. kegiatan pembelajaran, Assessment. ada asesmen, ada refleksi, Pengayaan pengayaan remedial, terus refleksi. oke. Terus yang terakhir, yang Yang ketiga. terakhir kan lab LKPD, bahan bacaan Ya, buku, ada. glosarium, daftar pustaka. 4 cuma. Sudah bisa semua ya. Pinter-pinter nih udah Bapak Ibunya. Bisa menyebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup waktunya karena diberi waktu cuma 30 menit. Ya, Bapak Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti berguna untuk mengaplikasinya di sekolah kita masing-masing. Semangat Bapak Ibu calon fasilitator Indonesia. Ya. Sekolah penggerak ya. Ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.